Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah metode penelitian ingin mempresentasikan analisa sistem penjualan toko besi budidaya yang beranggotakan 5 orang anak dengan saya sendiri Akmal Brilian 121928809, Eko Stiono 121911865, Fiti Avionita Prilia Mor 121907474, Lutfiani Malwa Sajidah 121918656, Imam Cudori 121911663. Outline 1. Latar belakang 2. Tujuan dan manfaat 3. Rumusan masalah 4. Kuesioner 1. Latar belakang. Pemanfaatan kemajuan teknologi dapat membantu pekerjaan yang semula dilakukan secara manual, kini dapat lebih ditingkatkan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi dapat diterapkan di berbagai bidang, mulai dari sistem administrasi hingga sistem jual beli seperti dalam sebuah toko. Sejatinya, hingga saat ini masih banyak sistem pekerjaan yang masih dikerjakan secara manual. Salah satunya adalah toko besi budidaya. Toko besi budidaya merupakan toko besi yang menjual aneka ragam besi dan menerima pesanan berbagai macam furnitur yang terbuat dari besi. Berdasarkan keterangan pemilik, toko besi budidaya pengolahan data transaksi seperti pencatatan, penjualan, dan pembelian barang, pengelola data pelanggan dan pemasokan, serta penghitungan laporan keuangan masih menggunakan sistem manual, yaitu masih memanfaatkan pencatatan buku dan juga faktur sebagai bukti yang sah. Proses bisnis toko yang masih menggunakan sistem manual menimbulkan masalah lain, yaitu terjadinya ketidakefisienan waktu dan biaya yang harus ditanggung pemilik toko. Selanjutnya, tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh teman saya, Imam Cudori. 2. Tujuan dan manfaat. Tujuan umum menganalisa sistem penjualan toko besi budidaya. Tujuan khusus 1. Menganalisa efisiensi sistem penjualan manual toko besi budidaya. 2. Menganalisa sistem komputerisasi yang tepat agar dapat diterapkan oleh toko besi budidaya. Manfaat 1. Mengetahui hasil analisa efisiensi sistem penjualan manual toko besi budidaya. 2. Mengetahui sistem komputerisasi yang tepat agar dapat diterapkan oleh toko besi budidaya. 3. Rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Keinginan dari penganalisa untuk membantu toko besi budidaya dalam pengolahan data transaksi seperti pencatatan, penjualan, dan pembelian. Berikutnya, yang keempat, kuesioner. Berikut adalah contoh lembar kuesioner yang biasanya diberikan kepada konsumen atau pelanggan. Di samping kiri ada tentang tata cara pengisian lembar kuesioner tersebut. Kemudian di samping kanan berikut contoh lembar kuesionernya. Dan di dalam lembar kuesioner ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yang menjadi bahan pertimbangan lembar kuesioner. 1. Barang dagang. 2. Promosi. 3. Kenyamanan. 4. Fasilitas toko. 5. Pelayanan toko. 6. Atmosfer toko. 7. Merek terkenal. Kemudian ada aspek lokasi. Bagaimana akses, fasilitas parkir, ekspansi, dan lingkungan. Kemudian ada aspek harga, yaitu tentang keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat.
Kemudian yang terakhir tentang aspek loyalitas, yaitu mengenai repeat purchase, retention, reverse order. Pemodelan proses bisnis. Dalam penelitian ini merupakan tahapan kegiatan transaksi penjualan dan pergudangan yang saat ini berjalan di toko besi budidaya. Pemodelan proses bisnis, kegiatan transaksi penjualan dan pergudangan diperoleh dari hasil pengumpulan data pada toko besi budidaya. Setelah dilakukan pemodelan proses bisnis, kegiatan penjualan dan pergudangan dikembangkan lagi menjadi pemodelan proses bisnis usulan. Proses bisnis usulan pada penjualan toko besi budidaya. Kasir mencetak barang dan ketersediaannya. Kemudian, pembeli menentukan jumlah barang yang akan dibeli. Setelah itu, kasir akan memilih jenis barang yang dibeli dan mengatur jumlahnya. Kemudian, pembeli akan melakukan pembayaran, bisa mengajukan kredit, tunai, debit, atau transfer. Jika menggunakan kredit, kasir akan menyampaikan pengajuan kredit pembeli kepada kepala cabang. Kepala cabang memberikan kesepakatan kepada pembeli. Setelah itu, kasir akan mencetak bukti transaksi. Pemetaan proses bisnis. Berdasarkan hasil proses bisnis usulan, maka didapatkan pemetaan aktivitas proses bisnis usulan. Dari hasil pemetaan didapati 13 aktivitas yang diusulkan. Di antaranya, mengecek barang dan ketersediaannya, memilih jenis barang yang dibeli dan mengatur jumlahnya, mencetak bukti transaksi, menulis alamat penagihan, mengingatkan jumlah tagihan kredit, mengurangi jumlah tagihan kredit, memilih barang yang akan dikirim dan mencetak bukti pengiriman, memasukkan data barang masuk dan mengunggah buktinya, mencatat data barang keluar dan masuk, memasukkan data transaksi keuangan lain dan mengunggah buktinya, mencatat transaksi keuangan harian, mencetak surat jalan, dan yang terakhir mengunggah surat jalan. Contoh pemetaan proses bisnis. Kode aktivitas T01, mengecek barang dan ketersediaannya. Kegiatan yang dilakukan pengguna sistem untuk melakukan pengecekan barang dan ketersediaannya pada sistem. Kode aktivitas T02. Nama aktivitas memilih jenis barang yang dibeli dan mengatur jumlahnya. Kegiatan yang dilakukan pengguna untuk menambahkan jenis barang ke daftar pembelian pembeli dan mengatur jumlah pembeliannya pada sistem. Kode aktivitas T03. Mencetak bukti transaksi. Kegiatan yang dilakukan pengguna sistem untuk mencetak bukti transaksi penjualan atau transaksi penjualan serta bukti pengiriman dan surat jalan. Kode aktivitas T04. Nama aktivitas menulis alamat penagihan. Keterangan yang dilakukan untuk menulis alamat penagihan kredit atau hutang pembeli pada sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi dari kelompok kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.